Halo tim Smart, selamat datang. Hari ini kita akan bedah tuntas sebuah misi yang sangat penting. Grand Opening yang sukses. Ini bukan sekedar soal buka lokasi baru ya. Ini adalah momen pembuktian kita. Dan kalian semua yang di lapangan, kalian adalah ujung tombaknya. Jadi, mari kita pastikan kita semua siap tempur. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan bahas 5 hal penting. Pertama, kita pahami dulu kenapa misi ini penting. Lalu kita lihat gimana cara kerjanya lewat buku panduan kita. Terus kita pelajari apa aja tahapannya, cara kita mengukur kesiapan, sampai ke standar sukses yang harus kita capai di lapangan. Siap? Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya, yaitu mengapa. Kenapa sih Grand Opening ini begitu penting? Apa sebetulnya tujuan utama dari semua persiapan dan kerja keras yang kita lakukan? Coba deh, kita semua renungkan sejenak. Dari semua hal yang kita kerjakan, kira-kira apa sih satu tujuan paling puncak yang mau kita raih pas kita buka sebuah lokasi baru? Nah, ini dia jawabannya. Kelihatannya sederhana, tapi ini krusial banget. Misi utama kita adalah memastikan operasional berjalan lancar dan tepat waktu. Sejak detik pertama gerbang itu dibuka, reputasi kita dipertaruhkan. Itulah janji dan standar SMART yang ada di pundak kita semua. Oke, mengapanya kita sudah pegang. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita mencapai misi itu? Jawabannya ada di sini, di buku panduan aksi terpadu, atau kita sebut saja Action Playbook. Ini bukan sekedar dokumen, ini adalah panduan strategis kita untuk memastikan semuanya berjalan mulus. Dulu, sebelum ada playbook ini, bisa saja terjadi kebingungan. Siapa mengerjakan apa, kadang jadi tumpang tindih. Nah, tujuan utama playbook ini adalah menghilangkan semua itu. Sekarang, setiap tim, setiap departemen tahu persis apa tugasnya. Jadi kita bisa bergerak bareng sebagai satu tim yang solid dan efisien. Biar lebih kebayang, coba lihat contoh ini. Dulu, untuk desain fisik bisa banyak tim yang terlibat. Sekarang, jelas, P&D dan BD yang desain, lalu tim infra yang eksekusi di lapangan. Jadi saat kalian sebagai tim operasional masuk, panggungnya itu sudah siap. Semuanya sudah tertata dengan rapi. Perlu kita ingat, Grand Opening itu bukan acara satu hari selesai. Ini adalah sebuah proses, sebuah perjalanan yang terstruktur. Kita membaginya menjadi 3 fase yang sangat penting, mulai dari persiapan, eksekusi, sampai operasionalnya stabil. Ini dia lini masa misi kita. Ada fase 1, fase 2, dan fase 3. Tapi coba perhatikan baik-baik, justru pekerjaan terbesarnya itu ada di fase 1. Disinilah semua persiapan krusial dilakukan, jauh sebelum hari H. Artinya, kesuksesan hari H sangat bergantung pada seberapa solid persiapan kita di fase 1. Di fase 1, fokusnya ada 2. Pertama, menyiapkan aset kita yang paling berharga, yaitu Anda semua. Tim Human Capital atau HR bekerja keras, mulai dari rekrutmen, memberikan pelatihan SOP, memastikan seragam dan atribut lengkap, sampai briefing final sebelum kalian siap diterjunkan ke tim operasional. Nah, di saat yang bersamaan, tim infrastruktur dan IT juga bergerak cepat menyiapkan lokasinya. Mereka survei, bangun pondasi, pasang semua sistem IT dan barrier gate, sampai semua peralatan dan rambu-rambu siap 100%. Semuanya disiapkan agar lokasi benar-benar siap beroperasi. Lalu tibalah fase 2, hari H. Di sini fokus kita adalah eksekusi yang sempurna dan memantau setiap transaksi pertama. Tapi tugas kita belum selesai, kita masuk ke fase 3, di mana selama beberapa minggu sampai bulan ke depan, kita terus evaluasi, sempurnakan sistem, dan pastikan lokasi baru ini stabil dan mencapai standar terbaiknya. Oke, setelah lokasi berjalan, gimana caranya kita tahu performa kita sudah bagus atau belum? Nah, disinilah kita menggunakan sebuah alat ukur yang kita sebut Audit 4M. Ini adalah cara kita check up kinerja kita di lapangan. Jadi, apa itu Audit 4M? Gampangnya, ini adalah cara kita mengevaluasi 4 pilar utama dalam operasional kita. Ada man atau tim kita, machine atau peralatan kita, method atau prosedur kerja kita, dan money atau keuangan kita. Mari kita bedah satu persatu. M yang pertama adalah man, alias kita semua. Ini tentang penampilan kalian yang rapi dan profesional. Sikap kalian dalam melayani pelanggan. Seberapa dalam kalian paham SOP. Dan tentu saja, disiplin serta ketepatan waktu. M kedua adalah machine, alias peralatan kerja kita. Apakah barrier gate, mesin tiket, CCTV, semuanya berfungsi dengan baik? Seberapa cepat transaksinya? Ada gangguan nggak? Ini semua tentang keandalan alat yang kalian gunakan setiap hari.
M yang ketiga adalah metode atau cara kerja kita. Apakah SOP-nya sudah kita ikuti dengan benar? Apakah alur kerja kita sudah efisien? Ini adalah soal konsistensi dan kepatuhan kita pada aturan main yang sudah ada. Dan M yang terakhir, yang ini harganya mati, adalah money atau keuangan. Ini soal akurasi laporan, kepatuhan pada prosedur penanganan uang, dan yang paling utama, integritas. Setiap rupiah yang kita kelola adalah cerminan dari kejujuran dan profesionalisme kita. Dan saya mau kita semua ingat pesan penting ini. Audit itu bukan untuk mencari-cari kesalahan ya. Tujuannya adalah untuk perbaikan, untuk kita tumbuh bareng sebagai satu tim. Jadi prosesnya selalu dilakukan dengan cara yang simpatik dan sopan. Oke, kita sampai di bagian terakhir dan mungkin yang paling penting buat kalian semua di lapangan. Apa saja sih target spesifik yang menjadi standar keberhasilan kita? Mari kita lihat angkanya. Standar pertama, kecepatan. Setiap transaksi non-tunai harus selesai dalam waktu kurang dari 3 detik. Kenapa? Karena setiap detik berharga. Kecepatan ini artinya antrian lebih pendek, pelanggan lebih senang, dan operasional kita lebih efisien. Standar kedua, responsivitas. Saat ada masalah, entah itu keluhan pelanggan atau kendala teknis, waktu tanggap kita maksimal 5 menit. Ini menunjukkan seberapa sigap dan peduli kita dalam menyelesaikan masalah di lapangan. Dan standar ketiga, konsistensi. Kita menargetkan tingkat kepatuhan pada SOP minimal 95%. Angka ini adalah bukti bahwa kita memberikan layanan dengan kualitas terbaik dan seragam di semua lokasi kita. Ini adalah tolok ukur kinerja yang luar biasa. Nah, sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan ini untuk kalian semua. Setelah kita memahami misi, panduan, fase, dan standar kita, coba pikirkan bagaimana Anda secara pribadi akan berkontribusi untuk menyukseskan grand opening kita berikutnya. Karena kesuksesan besar itu dimulai dari Anda. Terima kasih.